Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan nafkah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa ammal mauluduna, dan adapun para anak wa insafalu, meskipun ke bawah, artinya anaknya lagi fatajibu, maka wajib nafaqatuhum, apa nafkahnya mereka, alal walidaini, atas kedua orang tua, bisalah satu syarat itu, dengan 3 syarat. Jadi anak wajib diberikan nafkah dari orang tua itu dengan 3 syarat. Ahaduha, adapun syarat yang pertama, al-faqru, yaitu ialah fakir. Kemudian as-sigru, dan anak kecil, maksudnya masih kecil. Falgoniyul al-kabiru, maka adapun anak kecil yang kaya, al-kabir yang besar, la tajibu, maka tidak wajib nafaqatuhu, nafkahnya mereka, maksudnya nafkahnya dia, anak kecil yang kaya. Nah, jadi syarat yang pertama fakir dan masih kecil. Kalau anak kecil yang kaya, maka tidak wajib nafkahnya untuk mereka. Wal faqru wa zamanatu, dan fakir dan zamanah, lumpuh. Fal ghaniyu, maka adapun anak kecil yang kaya, wal qawiyu, yang kuat, la tajibu, maka tidak wajib nafaqatuhu, nafkahnya ghaniyu wal qawiyu. Nah, jadi anak kecil yang kaya yang kuat tidak wajib nafkahnya juga kepada kepada si anak kecil yang kaya tersebut. Awil fakru wal jununu, dan anak kecil dan gila, fakir dan gila. Falgoniyu, maka adapun anak kecil yang kaya, al-aqilu, yang berakal, la tajibu, maka tidak wajib, maka ialah tidak wajib nafaqatuhu, nafkahnya anak kecil yang kaya yang berakal. Seperti itu. Wadakaro, dan menyebutkan al-musannifu, siapa musannif as-sababa, pada sebab asani yang kedua, apa sebab, fi qaulihi, di dalam perkataannya musannif. Wa nafaqatu raqiqi, dan nafkahnya raqik, budak, wal bahaimi, dan hewan ternak, wajibatun, ialah wajib. Nah, seperti itu. Jadi bahaim ini ya hewan ternak. Kita lanjut. Faman, maka adapun orang malaka yang memiliki, siapa sih, menroqikon, pada budak, abdan, yaitu budak laki-laki, au amatan, atau budak perempuan, au mudabbaron, atau budak mudabbar. Jadi budak mudabbar ini budak ketika tuannya mati dia merdeka. Au umma walad, atau umul walad. Umul walad ini ya budak wanita yang dihamili oleh tuannya. Kemudian au bahimatan, atau hewan binatang ternak, wajaba, maka ialah wajib, alaihi, atasnya, siman nafaqatuhu, nafkahnya mereka semua, nafkahnya yang disebutkan ini. Jadi orang yang memiliki budak, baik itu abdan, awamatan, mudabbar, atau umul walad, atau bahimah sekalipun, maka atasnya siman itu wajib menafkahi mereka semua. Fayut imu, memberi makan. Fayut imu, memberi makan, siapa siman roqiqahu, pada rokiknya, pada budaknya, min ghalibi quti ahlil baladi, dari keumuman makanan pokok ahlil balad, negeri setempat. Wa min ghalibi udumihim, dan dari keumuman lauk pauknya mereka, bikril kifayah, dengan seukuran kecukupan. Nah, dengan kadar kecukupan, wayak suhu, dan memberi pakaian, siapa sih, manhu, pada mereka, pada min ghalibi kiswatihim, dari umumnya pakaian mereka. La yakfi, tidak wajib.
Wala yakfi, tidak mencukupi, dan tidak mencukupi fikis wati rokiki, di dalam pakaiannya rokik atau budak, satrul aurati, apa menutup aurat fakot saja. Jadi walaupun budak tidak mencukupi kalau pakaiannya hanya menutup aurat saja yang wajib. Ternyata ya harus memang layak sebagai manusia ya harus ditutup. Bukan karena budak dia harus wajibnya yang wajib saja ditutup aurat. Nah, seperti itu. Jadi tidak mencukupi di dalam menutup auratnya, di dalam menutupnya rokik atau budak, apa menutup auratnya saja. Kemudian wala yukallafuna, dan tidak membebani ianya orang wala yukallafuna, dan tidak dibebani ianya budak minal amali, dari suatu amal, pada perkara, pada pekerjaan la yutikuna, yang tidak sanggup siapa mereka para budak. Jadi jangan membebankan mereka dengan pekerjaan yang memang berat. Faidastamala, apabila memperkerjakan al-maliku, siapa malik, pemilik budak, rokikohu, pada budaknya, naharon, pada siang hari, arohahu, maka mengistirahatkan siapa simanhu, pada budak, lailan, pada malam hari, wa aksahu, dan kebalikan. Jadi kalau si pemilik budak ini memperkerjakan budak tersebut pada siang hari, malamnya harus istirahat. Begitu sebaliknya, jika mempekerjakan budak pada malam hari, ya siangnya istirahat. Seperti itu. Harus manusiawi lah. Waliurihuhu, dan mengistirahatkan siapa manhu, pada budak, soifan, pada musim panas, waktal qailulah, pada waktu qailulah. Waktu qailulah ini ya tidur siang sebelum sesudah johor sebentar. Wala yukallifu, dan tidak membani siapa siman dabatahu, pada hewan tunggangannya, aidon juga, pada perkara atau pada sesuatu, la yutiku, yang tidak mampu siapa apa dabah, la tutiku, yang tidak mampu siapa dabah, hamlahu, pada muatannya hamlah. Jadi juga walaupun sama binatang tidak membebani orang ini, pemilik binatang ini, pada kendaraannya, pada dabahnya, pada binatangnya, yang memang binatang tersebut tidak mampu mengangkut angkutannya, membawa angkutannya, memikul angkutannya, seperti itu. Jadi ini teknis saja kita memanusiakan manusia. Artinya walaupun itu budak atau binatang dan sebagainya, kita harus memperhatikan juga istirahatnya, kesehatannya, dan sebagainya. Tidak semena-mena. Itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.